akan membahas tentang masalah pelepasan kutub. Saudara, hari ini kita membahas tentang masalah pesugihan, orang yang meminta kekayaan sama setan, atau orang yang minta naik pangkat sama kuasa setan, maupun orang yang meminta penglarisan. Dan kita akan membahas satu kasus. Kenapa orang yang terlibat kuasa setan, kalau dulunya dia minta kekayaan sama setan, begitu bertobat langsung habis. Dan habis di sini tidak bangkit lagi. Kalau dulu minta kenaikan pangkat sama kuasa setan, begitu bertobat tahun depan dipecat. Dan kalau orang yang dulu minta penglarisan toko atau untuk penglarisan, begitu bertobat tutup toko dan tidak bisa bangkit lagi. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang mau bertobat habis-habisan? Angkat tangan. Siapa yang ingin bertobat tetapi tetap diberkati? Nah, kita membahas tentang kasus ini dan kenapa kasus ini bisa terjadi. Mari kita buka dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 30 sampai dengan 32. Kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 30 sampai dengan 32. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 30 sampai dengan 32. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya menjijikkan? Dalam sesembahan yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau meminta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu kata kepada kami seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri, untuk berbakti kepada pohon dan batu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering kita di Indonesia maupun di berbagai tempat, sering kita mendengar orang meminta kekayaan sama setan, kenaikan pangkat, penglarisan. Dan saya beritahu, itu bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun banyak. Sekarang baru mewabah di Amerika, apalagi di Afrika dan di berbagai negara. Saudara, sebenarnya hal itu bukan hal yang baru. Sejak zaman dahulu itu sudah ada. Bahkan sejak zaman Abraham itu sudah ada. Bahkan pada waktu itu ada sebagian orang Israel yang terlibat meminta kuasa kegelapan dengan mengorbankan anak-anak mereka dalam api. Saudara, sebenarnya orang yang meminta kekayaan sama setan, kenaikan pangkat atau penglarisan dan lain-lainnya, bukan hanya mengorbankan dirinya, tapi juga mengorbankan masa depan dan hidup anak cucunya. Saudara, dan di dalam mendatangkan kuasa setan, dua unsur ini pasti dipakai, yaitu api dan asap. Apa saudara? Apa saudara? Api dan asap. Kemenyan dibakar supaya keluar api dan asap. Setelah itu apa lagi? Setelah kemenyan, hiu dibakar supaya keluar api dan asap. Kayu cendana dibakar supaya apa? Keluar api dan asap. Untuk mengundang setan, untuk satu ritual memanggil, pasti dua unsur ini dipakai. Baru ritual itu lengkap. Kenapa? Waktu dulu kepercayaan saya sebelum bertobat, bahwa setan tercipta dari unsur api. Dan perlu saudara tahu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan setan, tetapi Tuhan menciptakan malaikat. Amin. Karena semuanya awalnya adalah baik. Amin. Semua awalnya adalah baik. Tetapi malaikat ini ada yang jatuh ke dalam dosa, sepertiga malaikat. Jadilah setan, jin peri perayangan itu, saudara. Dengan pemimpin tertinggi Lucifer, Tante Lucy.
Sepertiga malaikat, satu dalam dosa. Dan di neraka pun hanya ada, udah perhatiin, api dan asap belerang, betul? Api dan asap apa? Belerang. Kan tidak ada tertulis neraka full AC. Adalah? Yang ada adalah api dan asap belerang. Sehingga untuk memanggil ritual setan, pasti dua unsur ini dipakai. Karena apa? Dari materinya dikembalikan ke materinya. Jadi paham dari kebatinan, paham dari okultisme, kebatinan ilmu hitam, karena saya dari aliran hitam, kebatinan hitam. Kedua ini dipakai. Jelas, saudara? Jelas, saudara? Kebatinan hitam, dua ini dipakai. Karena apa? Dikembalikan ke materinya. Nah, dalam persembahan berhala pun selalu dipakai namanya benda-benda bernyawa. Kalau di Indonesia harus ayam kampung, tidak boleh Kentucky Fried Chicken. Karena setan sama Kentucky takut juga kolesterol. Dan memang kenyataannya di Jawa pasti pakai ayam apa? Ayam kampung atau ayam cemani, mata hitam darah hitam. Ada ayam di Indonesia. Mata hitam darah hitam, kulit hitam. Pernah lihat Pak Marcel? Nah, perlu tahu. Di Indonesia ada. Itu sebenarnya untuk obat. Untuk obat. Ayam cemani. Tulangnya juga hitam. Tulangnya hitam, Pak. Darah hitam, tulang hitam. Nah, jangan-jangan ibu ini pernah ke dukun juga. Sehingga tahu tulang hitam. Obat katanya. Nah, ada juga seperti kerbau, sapi, babi. Semua adalah benda-benda bernyawa yang dipersembahkan. Sebenarnya benda-benda yang bernyawa yang dipersembahkan ke kuasa setan itu sebenarnya adalah lambang dari keturunannya. Nah, sekarang akan saya kasih gambaran. Saya minta Bapak ini ke sini. Nah, dari ini jadi setannya lagi. Oh iya, ini. Oh iya, ini Bapak ini ke sini, Pak. Bapak. Nah, saudara, saya akan memberitahu bahwa persembahan yang disebut benda bernyawa itu sebenarnya adalah lambang dari keturunan. Yang aku minta kekayaan. Ya, aku minta kekayaan, Derajat pangkat, kehormatan, penglarisan. Apa yang kau minta, Cu? yang kau minta? Saya minta kekuatan, Saya minta kenaikan pangkat, derajat, kekayaan. Baiklah. Baiklah. Nah, ini persis. Ini persembahannya. Oh, ini persembahannya. Ingat, persembahannya ini adalah apa? Sesajen atau disebut selamatan. Baik waktu meminta atau setelah terkabul. Nah, nanti itu disuruh makan, makanlah. Nah, kalau dia makan bagian sayap, kalau kerbau, sapi, babi, kaki depan, maka 7 keturunannya, anak cucunya akan sakit semua bagian tangan. Jelas, saudara? Karena itu adalah lambang dari anak-anaknya. Maka Alkitab dan kitab Yeskiel mengatakan mereka mempersembahkan anak-anak mereka. Kalau yang bersangkutan makan bagian kaki belakang, itu lambang kaki, maka keturunannya, anak cucunya akan sakit bagian kaki semua. Jelas, saudara? Kalau yang bersangkutan makan bagian ekor atau brutu, maka 7 keturunannya akan terkena kutukan, jadi perawan tua, perjaka tua, kadaluarsa expired. Makanya ada satu keluarga, sekalipun keluarga itu cantik-cantik, tampan-tampan, susah kawin dan terkena kutukan 7 generasi cerai. Sehingga dalam generasinya cerai semua. Karena apa? Itu adalah lambang dari generasi. Kalau yang bersangkutan makan bagian kulit-kulitnya, maka 7 keturunannya semua akan mati dengan cara yang sama, terkena penyakit kanker atau penyakit kulit yang tidak tersembuhkan.
Kalau yang bersangkutan makan bagian dalam-dalam, usus dan lain-lainnya, maka turunannya, anak cucunya akan sakit bagian dalam-dalam. Kalau yang bersangkutan makan bagian leher diputus, anak yang paling disayangi atau orang tua mati hari itu juga. Kalau yang bersangkutan makan bagian kepala, maka anak cucunya akan mati kecelakaan semua. Nah, kalau dimakan rame-rame, hancur udah. Terima kasih. Jelas, saudara? Jadi yang dipersembahkan ini sebenarnya adalah lambang dari generasi. Jelas, saudara? Jelas, saudara? Jelas? Ngerti? Nah, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Saya mau tanya, siapa yang ingin kaya? Angkat tangan. Semua pasti ingin kaya. Jangan munafik, muka nabi, pikiran kotor. Betul? Semua orang ingin kaya, betul? Betul? Semua orang perlu uang, betul? Kamu perlu duit enggak? Kalau perlu mana uangnya? Dolar lagi. Nah, ingat saudara. Kenapa? Itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Karena dia tahu harga yang harus dibayar. Jelas, saudara? Itu loh kalau mau kaya pergi ke Gunung Kawi. Di Indonesia ada. Kenapa orang-orang Gunung Kawi tidak minta kaya sendiri? Buktinya miskin-miskin, betul? 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 Itu loh kuburan keramat yang bisa membuat orang naik pangkat. Kenapa juru kuncinya nganggur tidak naik pangkat sendiri? Betul? Betul? Dia tidur di kuburan tidak hanya setahun, puluhan tahun. Kenapa dia tidak minta sendiri? Karena dia tahu harga yang harus dibayar. Jelas, saudara? Nah, dan pada waktu mau matinya, orang yang meminta itu terkena kutukan alam kubur. Ditolak langit, ditolak bumi. Mati tidak, hidup tidak. Matinya susah. Dan setelah itu baru mati. Dan itu nanti semua pasti hancur. Saudara? Jadi apa yang dipersembahkan ini sebenarnya adalah lambang dari generasi. Jelas? Jelas? Sesaji ini diberikan pada waktu meminta atau setelah terkabul. Dan itu adalah lambang dari keturunan. Maka Alkitab dalam kitab Yeskiel mengatakan mereka mempersembahkan anak-anak mereka di dalam ngerti, saudara? Jelas, saudara? Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah betul orang yang meminta kekayaan sama setan betul-betul bisa kaya? Bisa 100%. Apakah bisa naik pangkat? Bisa 100%. Apakah bisa laris toko? Bisa 100%. Diambil dari mana? Sekarang saya jelasin. Saudara ikutin saya. Setan bukan pencipta. Ingat, setan bukan pencipta. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Sebelum saya bertobat, saya tahu satu hukum yang disebut hukum keadilan yang maha kuasa. Keadilan sing gaurip, keadilan yang membuat kehidupan. Orang baik, orang jahat, orang beragama, orang tidak beragama, orang Kristen atau bukan, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? 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 Karena keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama atau tidak, semua bisa merasakan hujan. Betul? Karena apa? Keadilan yang maha kuasa. Demikian, waktu saya sebelum bertobat, ada kepercayaan bahwa semua orang punya rezeki masing-masing, punya berkat masing-masing, baik orang Kristen maupun bukan. Baik orang, buktinya apa? Ada penjahat yang kaya, ada preman terminal, ada preman nasional. Betul? Betul? Sama-sama preman, rezeki beda. Betul? 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 Nah, buktinya ada yang pendeta kaya,
makan aja sampai gini. Wah. Tapi ada juga pendeta miskin, makannya sampai gini. Sama-sama pendeta, sama-sama berdoa, rezeki beda, betul? Betul? Hoki lain. Buktinya ada. Ada orang Kristen miskin, ada orang Kristen kaya, betul? Betul? Ada orang non-Kristen kaya, ada orang non-Kristen yang miskin. Betul? Ada orang ateis yang kaya, ada ateis yang miskin. Semua orang punya rezeki masing-masing. Semua orang punya berkat masing-masing. Sesama penjahat aja rezekinya beda-beda. Betul? 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 Nah, dan ingat, sekarang saya jelaskan kenapa sama-sama minta setan, tetapi kayanya juga beda-beda. Ada yang kaya tanggung, ada yang konglomerat, ada yang tetap biasa aja. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa semua orang punya rezeki masing-masing. Semua orang punya berkat masing-masing. Tetapi bedanya satu. Kalau kita percaya Yesus, kita dijamin masuk surga. Amin. Dan kalau kita setia, Tuhan tambahi berkat itu. Amin. Tetapi pada hakikatnya, semua orang punya rezeki masing-masing, punya berkat masing-masing. Kalau orang minta kekayaan sama setan, diambil dari mana? Rezeki, berkat, hoki anak cucunya, diambil orang tuanya. Sehingga orang tuanya kerja apapun berhasil. Laris toko. Kenapa kayanya beda-beda? Karena apa? Kan setiap anak cucunya rezekinya ada yang seret, ada yang hokinya besar, gitu dah. Nah, kalau hokinya seret, kecil, ya sama-sama minta sama setan, ya kayaknya juga tanggung, gitu. Tapi nerakanya sama. Tapi kalau rezeki anak cucunya besar, hokinya, maka orang tuanya minta setan kaya sekali. Jadi yang diambil itu adalah rezeki berkat anak cucunya, dipindah ke orang tuanya, sehingga orang tuanya kerja apapun berhasil. Setelah orang tuanya mati, anak cucu cicitnya kerja apapun gagal, kerja apapun habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil orang tuanya dulu. Jelas, saudara? Jelas, saudara? Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Sehingga Alkitab berkata, orang yang percaya Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Diberkati. Amin. Kalau setan tidak bisa, dia bukan pencipta. Dia bukan sumber berkat. Tapi Alkitab mengatakan bahwa setan adalah pencuri. Jelas, saudara? Itu diambil anak cucunya, dipindah orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, semua ini anak cucunya, cicitnya, kerja apapun pasti gagal. Sekalipun sampai ke New Zealand, sampai ke Amerika, bahkan kutub utara maupun selatan, kerja apapun pasti gagal. Karena apa? Hokinya sudah diambil orang tuanya. Ngerti, saudara? Jelas, saudara? Nah, makanya kan orang Chinese ini berkata, kamu boleh pandai, kamu boleh punya koneksi, nggak ada hoki, percuma, betul? Orang Chinese sering berkata gitu, betul? Betul? Hoki nomor 1, betul? Betul? Nah, dan hoki itu adalah di tangan Tuhan, amin? Berkat Tuhan, saya beritahu. Jadi ingat, jadi kalau orang minta kekayaan sama setan, jadi rezekinya itu diambil orang tuanya. Jadi anak cucunya itu rezeki diambil semua. Sehingga kalau orang yang terlibat okultisme, minta kekayaan, penglarisan, kenaikan pangkat, dia punya istri banyak supaya anaknya banyak. Kenapa supaya banyak? Rezekinya tambah banyak. Jelas, saudara?
Saudara, tambah anak banyak rezeki. Nah, ngambil dari anak, cucu diambil semua. Nah, setelah orang tuanya mati, yang sengsara anak cucu. Cucu cicit sampai 7 generasi. Habis semua, saudara. Karena apa? Rezekinya, hokinya sudah diambil duluan. Ngerti saudara? Ngerti sekarang? Ya. Jadi ingat, saudara jangan berpikir setan bisa memberkati. Itu salah. Setan tidak bisa berkati karena dia apa? Bukan pencipta. Jelas saudara? Jadi diambil dari anak cucu. Perhatiin, orang yang minta kuasa gelap kaya raya, bus. Begitu orang tua ini mati, anak cucu cicit semua habis. Betul? Sering saudara mendengar? Sering mendengar? Ya. Ya karena